Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti yang sudah kita dengarkan sepanjang beberapa minggu ini, selama 3 bulan ke depan kita akan melanjutkan seri khotbah Exodus, Keluaran, dari pasal 19 sampai pasal yang ke-40, dan kita akan sama-sama mengupas belajar dari kitab Keluaran. Kenapa kita membahas kitab Keluaran dan bukannya membahas topik-topik yang lebih aplikatif? Saya percaya bahwa topik aplikatif itu sangat berguna untuk pertumbuhan iman kita. Tapi saya juga percaya bahwa sometimes kita perlu zoom out. Kita perlu mundur ke belakang untuk melihat perancangan yang besar dalam kehidupan ini. Dan saya percaya bahwa kitab Keluaran akan membantu kita, memberi kita pandangan tentang Allah yang lebih besar daripada sekedar aplikatif solusi-solusi praktis yang sering kali ini kita cari. Saya percaya bahwa pandangan yang benar terhadap Tuhan yang pada akhirnya itu memberi kita kepercayaan yang benar kepada Allah yang kita lihat. Caranya gimana? Bahwa kitab Keluaran akan membantu kita mengubah cara pandang kita untuk menggunakan lensa Alkitabiah, yaitu cara pandang Tuhan terhadap hidup kita dan bukan cara pandang kita sendiri. Karena semakin kita memiliki pandangan yang benar dan pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan dan siapa kita, atau kenal Tuhan dan kenal siapa kita, saya percaya bahwa pemahaman itulah yang akan membentuk dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Dari mana? Dari cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita bersikap, cara kita menangani stres, cara kita menangani kecemasan, cara kita menangani pergumulan kita, dan juga cara kita menjaga pergaulan, hidup dalam kekudusan, dan lain-lain sebagainya. Sangat dipengaruhi oleh pandangan kita tentang siapa Tuhan dan siapa kita. So, sekali lagi pemahaman kita tentang siapa Tuhan dan siapa kita lah yang akan membentuk perilaku, tindakan kita, dan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Dan gak bosan-bosan saya mengingatkan pada teman-teman, saudara-saudara yang saya kasih semuanya, kenal Tuhan, kenal diri, yang membuat kita tahu diri. Nah, siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Keluaran pasalnya yang ke-20. Pasalnya yang ke-20. Saya nggak akan, kita pada siang ini tidak akan membahas semua ayatnya. Saya mendorong kalian, kita semua untuk bisa membuka kitab Keluaran, kalian baca di rumah satu pasal 20 semuanya. Tapi siang hari ini saya akan nggak membahas semuanya, membaca ayatnya, kita akan ambil dan kita belajar dari kitab Keluaran pasal 20. Seperti yang minggu lalu saya sempat jelaskan secara garis besar, para ahli kita membagi kitab Keluaran menjadi 2 bagian besar, ya, yaitu kitab Keluaran pasal 1 sampai 18 itu yang berisi tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, dan Keluaran 19 Keluaran yang pasal ke-19 sampai 40 itu pemberian hukum Allah kepada Israel yang berkemah di Gunung Sinai. Yang melalui pemberian hukum inilah umat Israel itu belajar lebih banyak mengenai seperti apa Allah itu dan bagaimana cara hidup yang diharapkan oleh Allah atas umat yang telah ditebusnya itu. Nah, jika dirangkum, ada 2 tema besar dalam kitab Keluaran. Keluaran 1 sampai 18 itu tema besarnya adalah anugerah, grace. Keluaran 19 sampai 40 tema besarnya adalah hukum, law, grace and the law. Nah, saya pikir dan saya percaya inilah kontribusi kitab Keluaran yang paling penting untuk kita juga pahami. Bahwa ada begitu banyak kesalahpahaman bahkan di antara kita yang sudah Kristen ini tentang the law and the grace, hukum dan kasih karunia. Ada terlalu banyak orang Kristen yang berpikir bahwa hukum Allah dan kasih karunia itu saling bertentangan. Kalau Allah itu Allah yang beradil, yang menegakkan hukumnya, dia nggak mungkin Allah yang penuh kasih karunia. Kalau Allah penuh kasih karunia, dia nggak mungkin punya hukum yang membatasi kita. Tetapi kitab Keluaran berkata bahwa hukum dan kasih karunia itu bukanlah hal yang saling bertentangan. Bahkan banyak orang Kristen yang berpikir bahwa perjanjian lama itu isinya tentang hukum, tentang Allah yang adil. Dan perjanjian baru itu semua tentang kasih karunia. Tapi dari kitab Keluaran kita akan melihat bahwa ternyata hukum dan kasih karunia itu tidak pernah bertentangan. Kedua-duanya adalah bukti kasih Allah kepada umat yang dipilih, ditebus dan dijadikan sebagai miliknya, sebagai harta kesayangannya. So, hukum dan kasih karunia tidak pernah bertentangan. Dan pada siang hari ini kita akan melihat bahwa dasar Allah memberikan 10 perintah Allah, hukumnya pada umat Israel, dasar Allah menentukan batasan-batasan dan larangan-larangan bagi umatnya,
dan menghendaki mereka untuk taat adalah karena Allah. Justru karena Allah mengasihi umatnya, Allah memberikan hukumnya out of love, karena kasih, atas dasar kasih. Dan ini menjadi judul khotbah saya pada siang hari ini, out of love, karena kasih, atas dasar kasih. Poin khotbah saya pada siang hari ada dua. Apa yang 10 hukum menyatakan tentang Allah, dan apa yang 10 hukum menyatakan tentang kita. Siap belajar firman Tuhan? Cuma separuh. Siap belajar firman Tuhan? Puji Tuhan. Nah, kita mulai dari pertanyaan, apa yang 10 perintah menyatakan tentang Allah? Apa yang 10 hukum menyatakan tentang Allah? Sebelum Allah berfirman memberikan 10 perintahnya, pasal 20 itu berbicara tentang pemberian 10 perintah Allah. Nah, tepat di ayat 1 dan ayat 2, sebelum Allah memberikan 10 perintahnya, ia memulai berbicara dengan Musa dengan mengatakan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini kalimat pembuka Allah ketika Allah memanggil Musa untuk naik dan Allah akan memberikan hukumnya. Kalimat pembukanya, introduction-nya, pidato pembukaannya adalah Allah mengatakan kepada Musa, akulah Tuhan Allahmu. Oke, siapa engkau? Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Ini bukan sekedar kalimat basa-basi pembukaan sebuah pidato yang gak ada berisi. Namun ini perkataan Allah yang mengingatkan Musa dan bangsa Israel bahwa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir, dari penindasan selama 430 tahun, bukan karena bangsa Israel itu menaati hukum, tetapi semata-mata karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dapat kalian lihat bahwa sangat penting untuk kita pahami, karena ini mengingatkan Musa dan bangsa Israel dan kita pada siang hari ini bahwa kapan hukum itu diberikan kepada bangsa Israel. Kapan pertama kali hukum itu diberikan? Pada saat 10 perintah Allah diberikan. Allah itu sudah memilih Israel sebagai miliknya. Dia sudah menebus mereka dari perbudakan. Dia telah memberikan kasih dan kasih karunia-Nya kepada mereka. Artinya apa? Ini berarti hukum Allah tidak pernah diberikan sebagai sarana untuk diterima Allah, tetapi dirancang sebagai panduan hidup umat Allah yang sudah diselamatkan. Perintah Allah ini dirancang untuk memimpin bangsa Israel kepada kehidupan di mana melalui kehidupan bangsa ini orang dapat melihat sifat serta rencananya tentang bagaimana seharusnya umat Allah itu hidup. Jadi hukum itu bukan sarana untuk diterima Allah, tetapi dirancang sebagai panduan hidup umat Allah yang sudah diselamatkan. Perlu kita ingat bahwa bangsa Israel ini kan 430 tahun telah berada di bawah kuasa perbudakan Firaun. Mereka menjadi budak di negeri Mesir. Mereka selama ini berada dalam pemerintahan yang gak pernah kenal Allah yang benar. Mereka tahu selama ini hidup di bawah pemerintahan raja yang tidak mengenal Allah. Mereka itu selama 430 tahun sudah punya pola, punya kepercayaan. Pemerintahan itu ya seperti pemerintahan Firaun, pemerintahan Mesir. Tapi Tuhan membebaskan, dan sekarang sebagai umat yang bebas melalui 10 perintah Allah ini, maka Tuhan ingin menggambarkan betapa berbedanya mereka sekarang berada di pemerintahan Allah dibandingkan dengan pemerintahan Firaun. Jadi sekarang melalui 10 perintah Allah ini, Tuhan ingin menggambarkan betapa berbedanya bangsa Israel, umat Allah berada di pemerintahan Firaun, yang juga sebenarnya ada gambaran pemerintahan dunia, dengan berada di bawah otoritas pemerintahan Allah Yahweh. Nah, ayat 3 dan 17 sampai 17, Allah menyatakan apa saja sih perintah Allah. Saya rasa kalau kalian lulusan sekolah Katolik atau Kristen, kita semua tahu 10 perintah Allah ya, karena itu diajarkan dari SD di pelajaran agama. 10 perintah Allah itu apa aja, 10 hukum Taurat itu apa aja. Nah, saya akan bahas dengan singkat, kalian bisa baca ayatnya semua, tapi saya rangkum 10 perintah Allah
itu dituliskan dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17. Ada 10 perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu ayat 3. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ayat 4 sampai 6. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ayat 7. Kuduskanlah hari Sabat, ayat 8 sampai ayat 11. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, ayat 12. Jangan membunuh, ayat 13. Jangan berzina, itu ayat 14. Jangan mencuri, itu ayat 15. Dan perintah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, itu ayat yang ke-16. Dan yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu, itu ayat 17. Nah, inilah 10 perintah Allah. Dan saya rasa kita semua setidaknya pernah mendengar, pernah membaca, dan pernah mengingat 10 perintah. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar secara singkat. Apa yang Allah ingin nyatakan sih tentang dirinya kepada umatnya melalui 10 perintah Allah ini. Mari kita lihat satu persatu. Perintah yang pertama, Allah firman, Allah menuliskan perintahnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mengapa ada hukum yang pertama ini? Nah, tadi saya kasih tahu bahwa backgroundnya adalah bangsa Israel ini sepanjang 430 tahun tunduk di bawah otoritas pemerintahan Firaun, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, yang adalah gambaran pemerintahan dunia. Mengapa ada hukum pertama ini? Mengapa perintah pertama Tuhan adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Kita tahu baik sejak zaman Mesir bahkan sampai sekarang bahwa yang berkuasa selalu menindas dan mengeksploitasi yang lemah. Ini adalah kecenderungan dosa manusia, yaitu kalau ada orang yang berkuasa, orang yang punya kekuatan, orang yang kuat itu akan selalu mengendalikan orang yang lemah. Dalam sistem kerajaan Allah melalui perintahnya yang pertama ini, maka Tuhan dengan tegas berkata, hei, kamu aku keluarkan dari pemerintahan otoriter yang berkuasa, yang menindas kamu. Now, sebagai umat yang bebas, perintah Tuhan ini mencegah manusia manapun untuk bertindak seperti Firaun atau bertindak menjadi seperti Tuhan. Makanya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu yang paling berkuasa, hanya ada satu yang punya otoritas atas kehidupan semua umat manusia, yaitu hanya Allah saja. Ketika baca ini, tapi aku ini siapa? Aku ini cuma orang kecil, aku nggak punya kuasa ya, duit di bank aja pas-pasan ya, jabatan nggak ada. Aku cuma orang kecil, bukan Firaun. Tapi meskipun kita kadang tidak dalam posisi berkuasa, kita semua ini tidak terkecuali itu dapat menuhankan sesuatu. Kan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan ada Tuhan lain dalam hidup kita. Kita tak terkecuali pun dapat menuhankan sesuatu. Kita rela melakukan apapun untuk mendapatkan hal itu, hal yang kita tuhankan. Dan untuk mendapatkan hal yang kita tuhankan, seringkali kita tidak segan-segan, kita juga menindas, kita mengeksploitasi yang lemah dari kita. Contoh, siapapun kita dapat membiarkan banyak hal menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apa itu yang bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita? Mungkin itu uang, mungkin itu popularitas, mungkin itu pekerjaan kita, mungkin itu kesenangan kita. Dapat menjadi Tuhan dalam hidup kita ketika kita meletakkan identitas, kebermaknaan kita, keamanan hidup kita pada hal-hal tersebut. Dan kalau jujur, kita akan tidak segan-segan menindas, mengeksploitasi orang lain demi mendapat hal-hal yang kita tuhankan itu. Kita tega menindas, mengeksploitasi orang lain demi mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak popularitas, lebih banyak kesenangan. Kita bahkan gak segan sikut sana sini demi dapat promosi, dapat pekerjaan. Benar? Mungkin itu bukan kalian, tapi mungkin kalian korban dari orang yang melakukan tersebut. So, dalam pemerintahan dunia, hal-hal yang kuat menindas yang lemah, yang punya kuasa
mengeksploitasi yang tidak berkuasa adalah hal yang wajar dan dianggap sudah selayaknya seperti itu. Tetapi melalui hukum Allah yang pertama ini, Tuhan memberikan pandangan yang memutarbalikkan pandangan dunia. Yaitu kalau ada orang yang menyembah selain kepada Allah sebagai otoritas tertinggi, menuhankan hal yang lain selain Tuhan, dan menganggap dirinya seakan dia Tuhan, maka orang itu sudah menyalahi tatanan yang diberikan Tuhan. Yaitu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, saya gabungkan dengan perintah yang ketiga, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, perintah yang kedua dan ketiga ini, mengapa ada hukum yang kedua dan ketiga? Pada zaman Firaun, pada zaman Mesir, maka para dewa itu digunakan untuk mendukung yang kuat dan berkuasa. Sebagai contoh, kalau kalian lihat gambarnya Firaun, yang kalau kalian Google keluar gambar Firaun, kan seringkali di mahkota Firaun itu ada seekor ular kobra. Itu yang menjadi simbol mahkota Firaun. Kobra berbisa yang siap menerkam. Itu adalah simbol dari Firaun sendiri sebagai dewa, dan dewa-dewa yang melayani Firaun, dan dipercaya bahwa Firaun sendiri, raja pada waktu itu, memiliki kekuatan dewa di dalam dirinya. Makanya raja-raja itu juga membuat patung yang menggambarkan dirinya sendiri. Untuk apa? Semua orang menyembah. Kalau kalian ingat cerita Nebukadnezar, dia akan menciptakan juga patung untuk dirinya dan menyuruh semuanya menyembah kepada dia. Namun kita melihat bahwa Tuhan melalui perintahnya yang kedua dan ketiga ini mengatakan bahwa Tuhan itu lebih besar dari dewa manapun, dan Allah Yahweh itu gak bisa disuap atau dimanipulasi dan digunakan untuk keuntungan pribadi orang yang berkuasa. Dan perintah yang ketiga menyebut jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Juga Allah melarang umatnya untuk tidak dengan mudahnya mengucapkan sumpah-sumpah yang memanipulasi orang demi untuk keuntungan pribadi. Perintah Tuhan ini menggambarkan pola yang sangat berbeda dengan pola-pola dunia. Nah, saya akan teruskan dulu, nanti kita akan aplikasinya apa? Apa yang dapat kita pelajari di sini? Perintah yang keempat berkata, kuduskanlah hari Sabat. Mengapa ada keempat ini? Kembali lagi, bangsa Israel pada waktu 430 tahun dijajah, menjadi budak. Di bawah pemerintahan Firaun, pekerjaan dan produksi tidak pernah ada batasnya dan tidak pernah ada limitnya. Semua pekerja yang lemah akan selalu dipaksa dan dieksploitasi oleh yang berkuasa. Tetapi Tuhan melalui perintahnya yang keempat ini menetapkan batasan untuk sebuah pekerjaan, untuk sebuah kegiatan. Tuhan juga menetapkan istirahat untuk semua orang. Kuduskanlah hari Sabat. Tidak terkecuali dan tidak eksklusif hanya untuk orang yang berkuasa. Kadang kita bekerja supaya apa? Supaya kita punya lebih banyak waktu untuk leisure. Salah? Ya tidak. Tetapi bukan itu konsepnya Allah. Bahwa Tuhan melalui perintah yang keempat bahwa semua orang itu seharusnya punya hari Sabat. Semua orang tidak terkecuali, yang lemah, yang kuat, yang berkuasa, yang tidak punya hak untuk bisa beristirahat. Justru hukum yang keempat ini memberikan hak terutama kepada mereka yang mungkin rentan terhadap pekerjaan berlebihan. Kalau kalian baca hukum Taurat, bahkan hewan pun juga harus mendapatkan istirahat. Tuhan menetapkan hari Sabat untuk semua makhluk ciptaannya itu beristirahat. Karena apa? Kenal siapa kita, siapa Tuhan. Kita bukan Tuhan. Tuhan tidak perlu istirahat, tapi kita perlu istirahat. Tapi Tuhan pun pada hari ketujuh dia beristirahat meskipun dia tidak perlu. Menunjukkan bahwa rest, Sabat adalah sesuatu yang memang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan setiap manusia. Perintah yang kelima dan ketujuh, saya gabungin jadi satu karena berkaitan dengan keluarga. Hormatilah ayahmu dan ibumu, janganlah berzina. Mengapa ada hukum kelima dan ketujuh? Hukum kelima dan ketujuh ini ada hubungannya dengan keluarga, karena keluarga itu begitu rentan untuk hancur dan rusak karena pemberontakan terhadap otoritas. Orang tua yang otoriter, anak-anak yang memberontak, perselingkuhan suami atau istri yang tidak setia terhadap satu dengan yang lainnya. Sehingga yang terjadi adalah keluarga itu seringkali hancur, berantakan karena
anak yang memberontak, serta suami dan istri yang tidak menghargai pernikahannya. Tetapi melalui hukum yang kelima dan ketujuh ini, Allah mendefinisikan apa yang benar, yang seharusnya ada dalam relasi keluarga. Kalau kita sudah melakukan covenant dalam pernikahan, maka ikatan janji pernikahan itu seperti ikatan perjanjian Tuhan dan umatnya yang selalu setia satu dengan yang lain. Itu menjaga pernikahan. Demikian juga relasi orang tua dan anak. Allah mendefinisikan apa yang baik, yaitu ketika anak-anak menghormati orang tuanya sebagai otoritas. Maka itu seperti ibarat seperti menghormati Tuhan sendiri. Banyak masalah dalam keluarga, banyak masalah dalam relasi anak dan orang tua karena tidak paham bahwa otoritas itu sebenarnya baik adanya. Tuhan menetapkannya untuk apa? Kelanggengan, untuk berlangsungan kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan yang memang Tuhan ciptakan sendiri. Perintah ke-6, jangan membunuh. Mengapa ada perintah ke-6 ini? Karena yang lemah rentan terhadap tindasan, kekerasan dan tidak dihargai hidupnya, sehingga orang lemah sering dibunuh dan dianggap pantas untuk dibunuh. Tetapi dalam pemerintahan kerajaan Allah, Allah melalui perintahnya yang ke-6 ini mengembalikan rasa hormat dan derajat untuk semua kehidupan manusia. Tidak peduli orang itu miskin sekalipun, hidup dan mati itu sebenarnya adalah hak kedaulatan Tuhan saja. Tinggal sedikit, perintah ke-8 dan 10, jangan mencuri, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai. Perintah ke-8 dan 10 ini diberikan karena seringkali yang lemah dan yang kecil itu rentan terhadap eksploitasi secara ekonomi oleh yang kuat. Namun dalam kerajaan Tuhan, maka Tuhan melalui perintahnya yang ke-8 dan 10 ini berkata bahwa yang lemah harus dilindungi dari keserakahan yang berkuasa. Yang lemah harus dilindungi oleh yang punya kuasa. Dalam sistem kerajaan Allah, maka yang berkuasa dan yang punya lebih banyak, yang Tuhan percayakan lebih banyak, yang diberi lebih banyak sumber daya, maka justru seharusnya yang menjadi hamba bagi yang lemah dan yang berkekurangan. Di kerajaan Tuhan, maka yang berkuasa seharusnya menjadi hamba dan bukan penindas. Tetapi karena natur dosa manusia, maka manusia yang berdosa dan yang memiliki kekuasaan cenderung apa? Menggunakan kekuasaan, kekuatan untuk memanfaatkan yang lemah, menindas dan menekan yang rentan. Perintah Allah ini baik, benar. Dan yang terakhir, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah yang ke-9, tapi saya bahas terakhir. Melalui perintah yang 9 ini, Allah memberikan perintah yang 9 ini. Karena seringkali yang lemah tidak memiliki perlindungan hukum. Dalam kerajaan Allah, kita melihat dalam perintah ke-9 ini bahwa akan ada ketidakperpihakan dalam sistem peradilan. Benar-benar adil. Ketika kita mengucap saksi dusta, maka kita tidak hanya berdosa terhadap hakim atau manusia, tapi berdosa terhadap Tuhan. Penjelasan saya yang panjang ini, ketika saya mempersiapkan kitab Keluaran yang jilid kedua ini, jujur, sebenarnya ini Covenant Church baru mulai kok membahas kitab Keluaran. Pas yang dibahas bagian kedua, kan yang bagian satu ini kan waktu kita persekutuan kofiologi di awal, ya. Bagian kedua ini kan tentang hukum, ya kan? Ini gereja baru, ya kok diberikan hukum, ya. Banyak yang seringkali apa aplikatifnya dalam kehidupan kita, ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan siapkan ini untuk kita, dan ini kan sudah dipersiapkan agak lama, ya. Nah, tapi kok bukan kebetulan, ya. Kita lihat kondisi negara kita sekarang yang kita sudah tahu lah, ya, tidak sedang baik-baik saja. Dari pemaparan yang tadi kita dengarkan, dan saya harapkan kalian mendengarkan, bukankah ini yang sedang terjadi di negara kita? Bahwa yang kuat berkuasa justru menindas yang lemah, yang tidak punya kekuatan. Keadilan dipersalahgunakan untuk yang menindas. Benar? Dan itu membuat segala sesuatu yang tidak menjadi lebih baik, tapi justru menjadi sangat amat buruk dan membahayakan semua manusia. Tetapi melalui 10 perintah Allah, bukankah kalian lihat bahwa perintah Allah ini
adalah perintah yang benar-benar sebenarnya menjaga kehidupan manusia. Yang benar-benar adalah yang diperlukan oleh setiap kehidupan manusia. Bahwa 10 perintah Allah ini sebenarnya apa yang bangsa ini perlukan. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah semakin bangsa kita ini jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jauh dari mengenal Allah. Maka hal yang terjadi sekarang ini adalah sebuah keniscayaan sebenarnya. Makanya sebuah panggilan buat kita orang-orang yang beriman. Bahwa kita tidak boleh berhenti mendoakan bangsa kita. Tapi kita juga sebagai orang beriman, kitalah sebenarnya yang dipanggil untuk jadi terang di dalam kegelapan ini. Kenapa? Karena kitalah yang Tuhan percayakan untuk kita mengenal siapa Allah dan mengenal perintahnya, mengenal bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita, hukum-hukumnya itu, sebenarnya itulah terang bagi dunia ini, terang bagi bangsa Indonesia ini. Bukan sekedar revolusi mental yang dibutuhkan bangsa ini, tapi revolusi apa? Hati sebenarnya, yang mengenal Allah dan mengenal perintah-perintahnya. Karena perintah Allah mendukung kemanusiaan. Nah itu minggu depan nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Tapi dapatkah kalian lihat bahwa perintah Allah itu memutarbalikan sistem dunia. Tadi ayat yang perintah yang jangan, peringkat ke-8 dan 10 ketika kita lihat bahwa yang punya lebih harusnya menjadi hamba untuk yang melayani yang berkekurangan. Kalau yang di sistem dunia apa? Yang punya lebih justru kalau bisa ya semakin menekan yang di bawah. Supaya apa? Supaya dapat lebih banyak lagi, lebih lagi dan lebih lagi. Tapi perintah Allah ini melarang kita, membatasi kita, dan membukakan pola pikir yang baru. Kalau kita punya lebih, dipercayakan lebih, punya kuasa lebih, justru seharusnya itu adalah alat untuk kita bisa melayani orang-orang yang mungkin belum dipercayakan sebanyak kita. Orang-orang yang mungkin berada dalam kerentanan yang amat rentan. Orang-orang yang lemah. Justru yang kuat itu menguatkan yang lemah. Nah, kembali lagi kepada pembahasan kita. Bagi bekas budak yang selama 400 tahun sudah terbiasa dengan sistem dan cara berpikir Mesir, perintah-perintah ini tidak terdengar sebagai sebuah pemaksaan dari Tuhan. Atau bukan suatu belenggu perbudakan yang baru. Tetapi lebih terdengar sebagai deklarasi pembebasan. Dan kita dapat tahu bahwa pemberian perintah Allah di Gunung Sinai ini adalah, dengarkan saya, anugerah kasih karunia. Karena Allah mengasihi umatnya, dia tahu bahwa selama 400 tahun perbudakan, mereka ditindas oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak tahu bagaimana cara hidup yang benar. Mereka tidak tahu bagaimana cara hidup dalam penyembahan, dalam penyerahan diri, dalam ketaatan kepada Allah yang benar. Mereka nggak tahu cara hidup dalam damai, dengan kasih, dengan harmoni antara satu dengan yang lain. Mereka nggak tahu bagaimana membangun budaya moral yang menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatunya. Mereka tidak memahami batasan moral Allah. Maka karena kasihnya, out of love to his people, Allah memberikan hukumnya pada umatnya yang telah dipilih, ditebus, dan diambilnya sebagai harta kesayangannya. Sehingga 10 perintah Allah, melalui 10 perintah Allah, umatnya dapat melihat cerminan karakter-karakter sang pemberi hukum, yaitu Allah sendiri. Bahwa karakter Allah adalah kasih. Pemberian hukum Allah is out of love, bukan out of fear. Oke, saya ulangi. Pemberian hukum Allah itu merupakan cerminan karakter Allah, sang pemberi hukum, yaitu Allah sendiri. Dan karakter Allah yang pasti, karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Bukan out of fear. Pemerintahan di dunia ini banyak kebijakan-kebijakan yang diterapkan kepada kita. Hukum diberikan bukan karena kasih, tapi karena takut. Contoh, saya nggak mau, ini fakta lah ya. Siapa yang tahu semua undang-undang korupsi misalkan, ya kan? Dikeluarkan kenapa? Ya karena banyak yang takut ketangkap korupsi, sehingga mau diterapkan banyak sekali halangan untuk mempersulit proses hukum yang sebenarnya adil. Dikeluarkan karena out of fear, not out of love.
Tetapi semua perintah Allah itu mencerminkan karakter-karakter sang pemberi hukum. Dan hanya ada kasih. Sehingga semua batasan-batasan yang Allah berikan, perintah-perintahnya, itu semua adalah kasih. Out of love. So, sebuah paradigma yang sangat berbeda dengan perintah hukum yang seringkali kita kenal dalam dunia ini. Bahwa perintah Allah dari awalnya itu bukan untuk membatasi kita, bukan hanya untuk membuat kita supaya kita ini tidak senang kita hidup dalam kebebasan. Justru tidak. Justru perintah Allah itu membuat kita hidup dalam kebebasan. Ikan ketika dia ingin bebas keluar dari air, bukannya dia malah hidup, tetapi dia malah mati. Ikan justru menemukan kebebasannya ketika dia hidup di dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan untuk dia hidup di dalamnya, yaitu memang hidup di dalam air. Begitu juga dengan kita manusia. Tuhan kasih perintahnya itu sebagai batasan justru untuk supaya kita hidup, bukan supaya untuk kita mati. Tapi keberdosaan kita seringkali itu membuat kita ingin keluar dari batasan Allah, dari perintah Allah, membuat aturan kita sendiri. Tapi justru itu yang seringkali membuat kehidupan kita. Bukannya kita semakin naik, bukannya kita semakin memiliki kehidupan, tapi justru kita semakin turun dan kita semakin mati. So, apa yang 10 perintah nyatakan, 10 hukum nyatakan tentang Allah, bahwa melalui hukum-hukumnya kita dapat melihat karakter-karakter sang pemberi hukum, yaitu Allah sendiri. Nah, 10 perintah Allah tidak hanya menyingkapkan siapa Allah, tapi juga menyatakan siapa manusia. Dan saya masuk ke poin saya yang kedua, apa yang 10 hukum nyatakan tentang kita, tentang manusia. Dan saya akan membahas ini dengan melihat hukum Taurat dalam cerminan perjanjian baru, dalam terang perjanjian baru. Jadi kita akan baca ayat-ayatnya perjanjian baru. Apa yang 10 perintah nyatakan tentang kita? Bahwa kita dalam masalah. Dalam perjanjian baru, Rasul Yakobus menjelaskan tentang cara kerja hukum Taurat. Mari saya ajak kita membuka Yakobus 2 ayat yang ke-10 dan ke-11. Yakobus 2 ayat yang 10 dan 11. Ini cara kerja hukum Taurat. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, hukum Taurat, 10 perintah Allah, yang mana penerapannya menjadi 600 hukum. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan berapa? 1 bagian daripadanya, konsekuensinya, ia bersalah terhadap seluruhnya. This is a problem. Ini masalah. Yakobus mengingatkan kita bahwa dengan melanggar 1 hukum saja, meskipun yang lainnya sudah kita taati, hasilnya adalah kita bersalah seperti melanggar seluruh hukum yang sudah kita taati. Kita menaati semuanya, melanggar 1, dianggap bersalah atas keseluruhannya. Ayat ke-11, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ayat 11 ini menyatakan pada dasarnya kita ini nggak dapat pick and choose. Mana yang kita mau patuhi, mana yang tidak. Mana yang kayaknya perintah Allah yang aku bisa, mana yang tidak. Oke, tak lakuin yang aku bisa, yang tidak ya Tuhan mohon pengertiannya. Tapi ayat 11 ini menjelaskan bahwa kita tidak dapat pick and choose mana yang kita mau patuhi dan mana yang tidak mau kita patuhi. Kita tidak bisa memutuskan untuk mematuhi sebagian hukum Allah dan mengabaikan yang lain dan berharap Allah akan memaklumi dan mengampuni. Cara kerja hukum Taurat tidak seperti itu, melainkan 1 kesalahan kecil saja maka kita bersalah, sama seperti orang yang melanggar semua hukum yang ada. And this is a problem. Melalui hukum Taurat, kita diingatkan kita dalam masalah besar karena enggak satu pun dari kita yang artinya mampu memenuhi seluruh hukum Taurat. Benar? Yang kedua, 10 perintah Allah menyatakan, 10 hukum Taurat menyatakan bahwa hati kita tidak dapat diubah oleh hukum. Bahwa hati tidak dapat diubah hanya oleh hukum. Di dalam Matius 5, yang menulis catatan khotbah Yesus yang dikenal sebagai khotbah yang di bukit,
Yesus memuji kesalehan hidup para ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka adalah orang-orang yang sangat patuh terhadap hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang sangat rajin berpuasa, berdoa, memberi sedekah. Pokoknya mereka itu hidup mendedikasikan dirinya untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum Taurat. Mereka mendedikasikan hidupnya untuk mentaati hukum Allah. Dan banyak orang-orang yang melihat para ahli Taurat dan orang Farisi itu sebagai acuan standar kehidupan yang benar. Jadi dalam society pada saat itu, orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah sebagai teladan. Karena dianggap orang yang hidupnya benar. Orang yang hidupnya adalah standar kebenaran. Nah, dalam Matius 5, Yesus mengungkapkan sebuah kebenaran yang pastinya mengagetkan semua orang yang mendengar pada waktu itu. Kita baca ayat Matius 5 ayat 20 sampai 22. Kata Yesus dalam khotbahnya, maka aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada orang banyak yang mendengarkan khotbahnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow, Yesus approve. Oh, kehidupan agamawi orang Farisi ini benar. Tapi Yesus berkata, jika kita tidak lebih benar kehidupan keagamaan kita daripada orang-orang Farisi ini, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oke, lalu bagaimana bisa hidup lebih benar dari ahli Taurat dan ahli Farisi? Yesus melanjutkan ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Benar? Tadi kita baca perjanjian lama. Perintahnya. Perintah Allah. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku, Yesus berkata kepadamu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Oh, Yesus hiperbola nggak? Exaggerating nggak? No, ini bukan hiperbolanya Yesus, bukan exaggerating Yesus, tetapi Yesus menjelaskan esensi dari hukum Taurat. Nggak sekedar kamu mungkin berhasil tidak membunuh, tapi jika kamu marah pada seseorang dan dalam hatimu kamu ingin orang itu lenyap di hadapanmu. Kamu ingin ketika marah dalam hatimu, dalam pikiranmu, kalau bisa ya, dia itu yang dieksekusi. Kalau bisa rumahnya dia aja yang dijarah habis-habisan. Kalau itu yang ada di hati kita, menurut Matius ini, kita sudah sama di mata Allah sebagai orang yang membunuh dan layak dihukum seperti seorang pembunuh. Satu lagi, ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, kata Yesus lagi, jangan berzinah. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, apa? Baca. Sudah berzinah dengan dia di dalam hati-hati, di dalamnya. Yang laki-laki mana suaranya? Siap salah bapak-bapak? Laki-laki? Tapi zaman now tidak hanya laki-laki. Saya percaya juga banyak wanita-wanita juga banyak yang perlu bertobat dari persinahan di dalam hati ini ya. Kalau lihat opa, kalau menginginkannya dalam hatinya, sudah sama saja. Laki-laki dan perempuan sama, benar? Saya yakin para ahli Taurat, orang Farisi pada waktu mendengar Yesus, wah senang, wah jangan membunuh, jangan berzina. Aku tidak melakukannya. Dan orang-orang yang mendengarkan Yesus, wah benar nih ahli Taurat, memang kita ini harus seperti dia. Tapi ketika Yesus mengungkapkan esensi di balik hukum Taurat, saya percaya ahli Taurat pun, ahli Farisi pun pasti kaget. Kok orang ini, Yesus ini tahu ya kedalaman hati manusia. Kita tahu bahwa memang faktanya peraturan yang tegas dapat mengubah perilaku, tapi belum tentu mengubah hati. Kita bisa sangat saklek
sangat tegas menegakkan keadilan, menegakkan hukuman, konsekuensi. Apakah itu akan membuat perilaku orang menjadi lebih baik? Yes, tetapi belum tentu mengubah hati. Percaya nggak? Kalau punya orang tua, para orang di sini pasti sepakat dengan saya. Para orang tua yang punya anak pasti tahu banget kalau anak kita sedang lagi mungkin main sama temennya atau punya saudara, ya, punya adik. Kemudian tiba-tiba mereka mungkin sedang bermain, senang, lalu terlibat eyel-eyelan, rebutan mainan kayak atau apa, ujung-ujungnya berantem sampai salah satu nangis. Wah, mama, papa. Apa yang biasa orang tua lakukan? Pasti kita suruh anak kita minta maaf. Benar? Tergantung seberapa tegas kita pada anak kita. Ada yang hanya dengan lirikan mata, langsung anaknya udah tahu, oke, papa, minta maaf. Ada yang harus dibentak dulu, minta maaf gak? Sambil nunjukin jari, set, ya kan? Ada yang harus dengan nada tinggi, wah, kamu harus minta maaf. Nah, apapun yang kita lakukan, tapi peraturan ketegasan kita bisa membuat anak kita minta maaf, benar? Tetapi kita juga tahu bahwa kadang-kadang mereka itu taat melakukan apa yang kita perintahkan, tapi dalam hatinya, apakah mereka melakukannya dengan tulus? Langsung ada mama, betul sekali. Saya tahu sendiri karena saya juga punya anak, benar? Satu lagi contoh, ini real story dari perenungan saya ketika saya setiap hari mengantarkan anak saya ke sekolah. Ya. Anak saya sekolahnya agak jauh di Araya. Jadi perjalanan kalau kalian orang Malang, maka dan kalian seperti saya yang anti Google, selalu ingin orang lama ya. Selalu achievement saya adalah bisa menemukan jalan tikus ya, tanpa melihat Google dan bisa sampai ke lokasi lebih cepat dari Google. Oke. Nah, maka saya menemukan jalan paling cepat ke sana adalah melalui jalan Karya Timur. Kalau kalian tahu Karya Timur itu, ya nggak usah jelasin. Pokoknya jalan kecil lah ya. Karya Timur lalu belok lewat depan rumahnya Kak Lodi. Nah, di situ ada jalan paling singkat untuk sampai ke sana. Nah, di sana ada beberapa perempatan ya. Perempatan yang tidak ada lampu merahnya. Ya, jadi kalau kalian di Malang, kalian tahu ada petugas yang ditugaskan oleh kepolisian untuk menjaga lalu lintas di setiap perempatan itu. Nah, salah satu perempatan yang paling ramai, yang paling padat adalah perempatan Karya Timur dengan Jalan Ciliwung. Nah, setiap pagi saya lewat sana, semuanya berjalan dengan lancar. Semua ada petugas itu semuanya patuh mengikuti instruksi dari, apa sih nama petugasnya itu? Polisi cepek ya, tapi nggak pernah saya kasih cepek. Saya kasih ucapan senyuman terima kasih. Nah, polisi itu selalu ngatur dengan gayanya yang atraktif dan semuanya itu mematuhi peraturan ya, dan tidak pernah mengalami kemacetan. Sampai suatu hari, saya ingat yaitu pada saat awal-awalan bulan puasa, tiba-tiba semua berjalan dengan lancar, perjalanan lampu merah Koryesu belok kanan, lalu Jomplangan Sepur belok kiri, semuanya lancar sampai tiba, kok panjang banget ya? Ada apa ini? Panik langsung, gimana ini caranya ya kan? Nah, akhirnya saya ikutin macet itu dan ternyata tidak ada polisi cepeknya. Polisi cepeknya ternyata tidak ada sehingga setelah terjadi kemacetan, semuanya tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Dan padahal mereka selama ini kan seperti saya, merasakan manfaat dari keteraturan lalu lintas. Tetapi ketika petugas itu tidak ada, semuanya jadi egois, saling menyerobot. Padahal ujung-ujungnya semua jadi rugi karena kena macet. Saya ingat perjalanan itu dalam perenungan saya, tiba-tiba saya merenung, ternyata ya, saya ngantar jadi udah 3 tahun dengan rute yang sama. Dan kenapa yang tahun lalu itu petugasnya waktu puasa dia nggak ada. 3 tahun mengantar jadi sekolah, kalau kalian rutin ya, kalian tahu orang-orang itu kan juga rutin berangkat kerja, pasti ketemu orang-orang itu benar yang lewat jalur itu juga pasti orang-orang itu saja kan. Selama 3 tahun mengantar jadi sekolah, saya pikir orang-orang pada saling menghargai di jalan, teratur, mendahulukan satu sama lain. Ternyata itu bukan karena mereka telah sadar dalam hati mereka bahwa mengikuti dengan sadar bahwa kalau ikut aturan, rapi, saling mengalah,
kan emang baik semuanya kan, semuanya mendapatkan manfaatnya. Tetapi ternyata mereka taat aturan hanya karena ada yang menjaga, ada yang menegakkan peraturan, hanya karena takut. Mungkin ada yang takut ditilang, mungkin karena sadar, bukan karena sadar takut berlalu lintas itu baik. Nah, pada saat nggak ada petugas, macet, semua saling serobot, saya sebagai pendeta berusaha taat aturan, mengalah lah ya, seakan-akan ada petugas, kan memang hati nurani yang baik. Tapi yang terjadi apa? Justru terus diserobot, ya kan, nggak maju-maju, bahkan yang di belakang tin, dan akhirnya yang kalah juga sama dunia yang jatuh dalam dosa ini kan. At that time saya benar-benar merindukan Pak petugas pengatur lalu lintas itu di perempatan Ciliwung dan Karya Timur itu. Singkat cerita, 1 minggu ternyata Pak petugas itu kembali bertugas. Ternyata dia mungkin mempersiapkan awal puasa, setelah itu sudah kuat, dia bertugas kembali dan macet hilang. Kembali berjalan dengan lancar, tidak ada macet. Kalian bisa lihat dari ini perundungan saya bahwa hukum memang dapat mengubah perilaku, tapi tidak berkuasa mengubah hati manusia. Meskipun kita merasakan manfaat dari kebaikan, mentaati peraturan. Loh siapa? Semuanya loh. Waktu diatur dengan rapi, kalau bisa mengalah, itu lancar. Tapi ketika peraturan diangkat, wah keluar. Wah ternyata hukum memang dapat mengubah perilaku, tapi tidak pernah berkuasa mengubah hati manusia. So 10 perintah Allah, hukum Taurat memberitahu kita bahwa manusia tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan hukum dengan sempurna. Dan sekalipun kita melakukan hukum Taurat, kita taat melakukannya, itu tidaklah dapat mengubahkan hati kita yang berdosa. Nah jika begitu, kenapa Allah memberikan hukumnya? Jika ia tahu hukumnya itu tidak dapat mengubah hati manusia. Nah, hukum hanya mengungkapkan apa yang ada dalam hati manusia. Hukum itu hanya menyingkapkan ketidakmampuan manusia untuk menaati apa yang benar dalam kehendak Allah. Karena hukum hanyalah ibarat, yang saya jelasin minggu lalu, ibarat mesin MRI yang menyatakan, menunjukkan penyakit yang kita derita tanpa pernah dapat memberikan solusi kesembuhan. Jadi Allah memberikan hukum kepada kita untuk menyingkapkan apa sih yang ada dalam hati kita ini. Pada saya merenungkan macet itu, saya menemukan, oh iya ya, ternyata saya pun taat, saya pun mau berhenti, itu bukan karena saya mau berhenti, tapi karena ada orang yang melarang saya berhenti. Jika orang itu tidak ada, dan saya dalam kondisi macet, saya dalam kondisi terdesak, saya harus antar jadi, tepat waktu, bahkan keegoisan saya harus lebih cepat dari yang waktu. Sekarang targetnya nyampe 7.50, maka keegoisan demi achievement saya mau nyampe di sana 7.48. 2 menit cukup lah memberikan kepuasan ya kan. Jika demi ambisi saya mencapai 7.48, kalau saya harus berhenti, mungkin ada yang harus didahulukan. Apakah saya mau? Jujur pada waktu perundungan saya, mungkin saya nggak mau. Saya akan melakukannya untuk kepentingan saya pribadi. Tapi karena ada orang yang melarang saya, maka saya berhenti. Itu menyingkapkan apa, Bapak? Hati saya ini penuh dengan keakuan, penuh dengan untuk kepentingan, dan aku tidak akan segan-segan mengorbankan orang lain. Aku tidak akan segan-segan kalau dalam lalu lintas mengorbankan yang lemah. Oke. Sepeda motor kayak orang ada yang naik sepeda kayak, ya kan? Kalau bisa tin. Saya berdosa dalam peraturan lalu lintas, tapi itu menyingkapkan bahwa apa yang di hati. Namun demikian Allah oleh kasih-Nya memberikan hukum Taurat kepada umatnya. Bukan sekedar untuk menyingkapkan saja, untuk mengungkapkan apa yang di hati manusia, tapi juga ini loh, memberikan hukum Taurat kepada umatnya. Allah memberikan hukum Taurat kepada umatnya agar mereka dapat mengerti kebutuhan mereka yang terbesar, yaitu kebutuhan setelah tahu bahwa mereka itu butuh diselamatkan dari diri mereka sendiri.
Tidak sekedar MRI-nya yang diberikan, tapi juga melalui hukum Taurat itu menunjuk kepada siapa kita dapat berlari, kepada siapa kita dapat mendapatkan kesembuhan, kepada siapa kita dapat mendapatkan keselamatan. Dan itulah yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya di Galatia 3, 23 sampai 25. Paulus membahas tentang hukum Taurat. Fungsi hukum Taurat, kenapa hukum Taurat itu diberikan Allah kepada umat manusia. Sebab sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Seperti yang kita ketahui, baik bangsa Israel maupun seluruh umat manusia, termasuk kita, telah berulang kali gagal, telah berulang kali melanggar 10 hukum yang sederhana dan baik ini. Kita nggak dapat mentaati perjanjian yang Allah tetapkan. Dan akibatnya apa? Di hadapan Allah yang kudus dan adil, sesungguhnya tidak satu pun dari kita yang sebenarnya berhak dan layak hidup bersama Allah dan menjadi umatnya. Tidak satu pun dari kita yang sebenarnya berhak dan layak hidup bersama Allah dan menjadi umatnya. Kembali dalam perenungan saya, jika kepolisian Republik Indonesia punya CCTV yang seluruhnya dan dapat merekam apa yang terjadi pada waktu bulan puasa itu, semuanya kena tilang, semuanya harus bayar denda, termasuk saya yang berusaha taat tapi ditintin-tintin. Yang benar apa? Harusnya tetap taat kan, tapi akhirnya melanggar juga. Gak ada yang selamat kalau hukum itu diterapkan dengan adil dan benar-benar dilakukan. Dan di hadapan pelanggaran kita lebih dari sekedar pelanggaran lalu lintas kan, kita melanggar kekudusan Allah. Dan tidak ada satupun dari kita yang sebenarnya ini berhak dan layak hidup bersama Allah. Boro-boro jadi umat kesayangannya. Kita semuanya yang tidak mampu mentaati hukum Allah, seharusnya alamat kita itu adalah kematian dan hukuman yang kekal. Tapi kabar baik bagi kita semua siang ini, Sang Juru Selamat sudah datang. Yesus turun ke bumi seperti Allah turun ke Sinai. Yesus melakukannya bukan hanya dengan datang dalam rupa manusia, tapi dengan mentaati perjanjian yang seharusnya kita taati. Supaya kuasa dosa yang membelenggu kita dipatahkan dan hanya dalam Dia kita beroleh kemauan dan kemampuan untuk menaati kehendaknya. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-3 dan ke-4 saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Berkata bahwa hukum Taurat tidak bisa menolong kita untuk mengalahkan naluri kita yang berdosa. Tetapi Allah sudah mengatasi persoalan itu. Dengan apa? Dengan mengutus anaknya sendiri ke dunia ini. Untuk menjadi manusia dengan tubuh yang juga mempunyai naluri yang sama dengan semua manusia. Bedanya apa? Melalui pengorbanan anaknya, Allah sudah apa? Mengalahkan dosa dalam naluri kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa itu. Wow. Amin. Ayat yang keempat, Allah melakukan hal itu supaya apa? Supaya cara hidup benar yang dituntut oleh hukum Taurat terpenuhi dalam diri kita. Karena kita bersatu dengan Kristus. Sekarang kita dimampukan untuk hidup menaati pimpinan Roh Allah. Dan tidak lagi mengikuti naluri yang berdosa. Bisa beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yes! Hanya orang yang dalam Kristus yang mampu menang atas naluri berdosa. Karena hanya Kristus yang dapat mengubahkan dari dalam keluar. Jadi hukum bisa membuat kita taat di luar.
Kelihatannya kita berubah di luar, tapi tidak pernah dapat mengubahkan apa yang di hati kita. Siapa yang bisa mengubahkan kita dari dalam keluar? Ayat ini mengatakan, hanya ketika iman itu telah datang. Ketika Allah itu sudah datang, dan dia sudah datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Kristus yang dapat mengubahkan dari dalam keluar. Karakter-karakter Allah yang tercermin dalam hukum Taurat, semuanya tergenapi dalam Yesus. Yesus adalah segala yang dituntut dalam hukum Taurat. Yesus sepenuhnya benar, setia, dan memberi hidup. Dan sekarang siapa yang di dalam Kristus? Allah sendiri sungguh-sungguh menjadikan setiap kita itu serupa dengannya. Dan bukankah itu janjinya yang barusan kita baca di ayat keempat? Melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kita, kita dimampukan untuk kita menjadi serupa dengan segambarnya. Di dalam Kristus kita mampu menang atas naluri dosa. Di dalam Kristus kita dimampukan hidup serupa dengan Dia. Biarlah melalui ini kita menyadari betapa luar biasanya kasih Allah kepada umat pilihannya. Sebagai Allah yang tahu segala-galanya. Dia itu adalah Allah Alfa dan Omega. Dia tahu gak dari dulu kalau umat pilihannya yang dibebaskannya akan terus melupakan Dia? Allah tahu. Ketika Allah memberikan hukumnya yang baik, out of love, Dia tahu gak kalau umatnya akan melanggar dan tidak dapat mematuhinya? Allah tahu. Tapi toh Allah terus mengerjakan karyanya. Di sini kita melihat bagaimana Allah sendiri, bukan kita, bukan umatnya, tapi Allah sendiri yang mencari, yang mengejar, yang menyelamatkan umatnya dengan menanggung hukuman atas kegagalan umatnya mematuhi peraturan-peraturannya. Enggak cukup di sana. Dan Allah sendiri yang mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita. Sehingga kita dapat menuruti kehendak Allah. Bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh kuasa kasih Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Amin. Ayat terakhir, saya mau kita baca 2 Korintus 3 ayat 17-18. Saya baca juga versi terjemahan dari Indonesia. Demikianlah kita yang percaya kepadanya, dengan pikiran yang sudah terbuka, memandang Tuhan Yesus dan mencerminkan kemuliaannya. Apa maksud Paulus menjelaskan, maksud saya, hati dan pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama. Tuhan Yesus mengubahkan kita oleh Roh-Nya sehingga kita semakin sempurna memancarkan kemuliaannya. Kebebasan yang sejati adalah ketika kita taat bukan karena kita harus, bukan karena kita takut, tapi karena kita mau. Dan juga enggak sekedar mau, tapi kata kita mampu. Dan satu-satunya yang membuat kita mau dan mampu hanya kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan kita hidup di dalam Roh. Amin. Dan biarlah ini yang membebaskan kita pada siang hari ini. Tadi kita sudah belajar banyak. Kita sudah melihat bahwa di tengah apa yang Indonesia negara kita sedang alami saat ini, bukankah sebenarnya inilah jawabannya. Inilah yang harus kita doakan. Dan inilah peran kita sebagai anak-anak Allah. Bahwa Indonesia bukan butuh hukum yang lebih tegas. Bukan butuh orang-orang yang adil menjalankan hukumnya. Lebih daripada itu. Tapi Indonesia butuh orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan tahu apa kehendak Tuhan. Dan dapat melaksanakan kehendak Tuhan. Dan saya kasih tahu. Itu bukan dapat kita lakukan dengan kita melakukan lebih. Saya kembali lagi, dengan kita lebih percaya, trust more, berserah lagi. Berserah kepada apa? Kepada karya Kristus dan turunan Roh Kudus jadi anugerahkan di dalam setiap diri kita orang percaya. Amin. Dan buat diri kita pribadi, biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga membebaskan kita. Yang mungkin selama ini kita terbelenggu. Saya nggak tahu apa yang selama ini membelenggu kita. Kalau kita ingat tadi 10 perintah Allah. Mungkin ada kita yang selama ini terbelenggu, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Selalu ingin mengingini milik orang lain. Mungkin ada yang selama ini terbelenggu dengan persinahan, perselingkuhan. Atau mungkin tidak kita nggak berselingkuh secara fisik. Tetapi
Kita tidak lagi mengingini pasangan kita seperti dulu lagi. Masih sama-sama sih. Tapi yang kita pikirkan ketika bersama bukan pasangan kita yang dari samping kita, tapi mungkin orang lain. Atau mungkin ada yang selama ini kita bekerja tanpa kenal lelah, nggak pernah bisa libur dan beristirahat. Jikapun kita beristirahat, tapi pikiran kita nggak pernah stop. Rolling and rolling, selalu berpikir, selalu tidak pernah stop bekerja. Mungkin kita bekerja keras, kita tidak pernah lelah. Bukan karena kita kekurangan, tapi jangan-jangan kita tidak sadar. Kita melakukan semua bekerja keras, tidak pernah bisa stop bekerja. Karena hal itu telah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Telah menempati tahta di hati kita yang seharusnya hanya milik Allah. Selama ini kita mencoba untuk lepas dari belenggu-belenggu ini. Tapi sepertinya segala usaha kita sia-sia. Dan memang segala usaha lepas dari belenggu dengan kekuatan usaha sendiri akan sia-sia. Gak peduli seberapa keras kita mencoba dan berusaha, akan sia-sia. Berhasil satu, akan gagal lagi. Tapi siang hari ini ada panggilan untuk kita yang telah mungkin letih mencoba, berusaha, lepas dengan kekuatan sendiri. Siang hari ini mari kita datang ke kaki Yesus. Bukan untuk berkomitmen dulu, tapi untuk mengakui kegagalan dan ketidakmampuan kita untuk hidup benar sesuai dengan tuntutan kebenaran Allah. Datang, akui. Datang, akui. Dan saya mendorong kita tidak hanya menyesal saja, tapi datanglah dalam pertobatan. Ya. Karena ketika kita datang dalam pertobatan, saya percaya bahwa kita akan terima anugerah pengampunan yang Allah sudah berikan oleh pengorbanan yang tunggal Yesus Kristus. Percaya dengan iman, siapa yang dalam Kristus, kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa, tapi kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai kehendak Allah dan untuk kemuliaan Allah. Amin.